Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, saya Bob Widodi, NIM A1C3199096. Saya perwakilan dari kelompok 7 reguler C akan melakukan percobaan sederhana tentang prinsip sipon. Nah, lalu apa itu prinsip sipon? Nah, prinsip sipon sendiri sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat teman-teman memompa bensin, contohnya itu menggunakan prinsip sipon. Dan akuarium yang ada saat ini itu juga sudah menerapkan prinsip sipon. Nah, tidak panjang, tidak lama-lama, kita langsung saja ke percobaan sederhana tentang prinsip sipon ini. Baiklah, adapun alat dan bahan yang ingin kita gunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama ada selang transparan. Boleh juga pakai pipet ya kalau bisa. Ini ada selang. Lalu ada 2 buah gelas plastik yang ingin kita gunakan. Lalu ada pewarna makanan. Nah, fungsi dari pewarna makanan ini untuk mewarnai air yang akan diisi ke dalam gelas ini. Nah, agar lebih jelas nantinya percobaan kita. Oke, itu saja alat dan bahannya sederhana. Kita langsung saja ke percobaannya. Baiklah, ini ada kayak penyangga gitu. Nah, agar lebih jelas saya taruh di atas. Dan ini juga botolnya. Yang pertama yang kita lakukan harus mengisi salah satu gelas ini hingga penuh. Kita isi gelas ini ya. Seperti itu. Mungkin kita isi hingga penuh. Oke. Nah, sudah penuh. Lalu yang kedua, kita isi selang ini dengan air tadi. Mungkin setengahnya atau penuh ini. Nah, seperti ini. Sudah terisi selangnya, lalu tinggal kita letakkan saja, maka airnya akan mengalir dengan sendirinya. Nah, lihat. Nah, karena mereka ini dihitung satu sistem, maka dia bisa bergerak seolah-olah airnya naik, padahal tidak, airnya hanya bergerak seperti biasa karena mereka satu sistem. Maka airnya akan bergerak hingga permukaan air pada botol ini sama dengan yang sebelahnya. Nah, ini lihat sudah sama, maka dia akan berhenti bergerak. Nah, kalau kita pindahkan lagi, kita turunkan ini, maka dia akan bergerak lagi, airnya akan bergerak menyesuaikan botol yang sebelahnya hingga permukaan air yang berada di dalam botol ini sama dengan yang sebelahnya. Nah, bisa dilihat kan teman-teman. Nah, itulah percobaan tentang prinsip sipon ini. Kalau kita gerakkan lagi, misalnya yang ini, maka dia akan menyesuaikan dengan ketinggian permukaan air yang di sini hingga yang di sebelahnya sama tinggi dengan yang ini. Kalau kita turunkan lalu kita kembalikan seperti semula, maka dia akan bergerak lagi ke sini. Nah, lihat hingga permukaan permukaan air yang berada di dalam kedua botol sama. Oke. Baiklah. Mungkin seperti ini ya, bisa dilihat. Oke, itulah percobaan sederhana tentang prinsip sipon. Nah, kenapa bisa airnya bergerak? Karena mereka ini kalau air terhubung seperti ini, mereka akan dihitung satu sistem. Jadinya mereka bisa bergerak baik dari sini ke sini atau dari sini ke sini, tergantung tinggi dari
permukaan air tersebut. Maka mereka akan menyesuaikan. Inilah prinsip sipon. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jikalau ada kesalahan juga saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.